Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak. Bagaimana kabar anak-anak Bapak hari ini? Bapak harap kalian selalu sehat. Amin. Hari ini kita akan belajar matematika, materi menyederhanakan pecahan dan membandingkan pecahan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menyederhanakan pecahan ke bentuk yang paling kecil atau ke bentuk yang paling sederhana dan bisa membandingkan dua buah pecahan. Jadi, simak video ini sampai habis ya. Menyederhanakan pecahan. Ada beberapa cara untuk menyederhanakan pecahan. Yang pertama, sederhanakanlah pecahan dengan cara membaginya. Yang kedua, penyebut dan pembilang harus dibagi dengan bilangan yang sama, tidak boleh berbeda antara pembilang dan penyebut. Kemudian, pecahan dibagi sampai menjadi bentuk pecahan paling kecil atau tidak bisa dibagi lagi. Bapak ada contoh soal menyederhanakan pecahan. Sederhanakanlah pecahan 4/8 ke dalam bentuk yang paling kecil. Caranya, 4/8 kita tentukan, kita identifikasi 4 dan 8 bisa dibagi berapa. 4 dan 8 ternyata sama-sama ada di perkalian 2. 4 ada di perkalian 2 dan 8 juga ada di perkalian 2. Jadi 4/8 sama-sama bisa dibagi 2. 4 dibagi 2, 8 juga harus dibagi 2. Tidak boleh berbeda antara pembilang dan penyebut. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka jawabannya 2/4. Apakah sudah selesai? Ya, belum selesai. Karena diminta sederhanakanlah pecahan ke bentuk yang paling kecil, maka kita harus melaksanakannya. Kita harus menyederhanakannya ke dalam pecahan yang paling kecil. 2/4 masih bisa dikecilkan. 2 ada di perkalian 2 dan 4 juga ada di perkalian 2. Maka 2/4 masih bisa dikecilkan dengan cara membagi 2. 2 dibagi 2 dan 4 juga dibagi 2. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 2. Ingat, tidak boleh berbeda. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Apakah ini sudah bentuk pecahan yang paling kecil? Ya, 1/2 sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka, soal pertama sudah selesai. Jadi, bentuk paling sederhana dari pecahan 4/8 adalah 1/2. Soal kedua, sederhanakanlah pecahan 14/21 ke dalam bentuk yang paling kecil. Caranya sama. 14/21 kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Apakah boleh dibagi 2? 14 bisa dibagi 2, tetapi 21 tidak bisa dibagi 2. Berarti 14/21 tidak boleh dibagi 2. Dibagi 3. 21 bisa dibagi 3, sedangkan 14 tidak bisa dibagi 3. Jadi 14/21 tidak boleh dibagi 3. Ternyata di perkalian 7 ada 14 dan juga ada 21. Maka 14/21 boleh dibagi 7 karena pembilang dan penyebut sama-sama bisa dibagi 7. 14 dibagi 7, 21 juga dibagi 7. Ingat, pembilang dan penyebut harus dibagi bilangan yang sama. 14 dibagi 7 sama dengan 2, 21 dibagi 7 sama dengan 3. Apakah 2/3 sudah bilangan yang paling kecil? Ya, 2/3 sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka 2/3 adalah bentuk pecahan yang paling kecil. Jadi
Bentuk paling sederhana atau paling kecil dari pecahan 14/21 adalah 2/3. Kemudian, membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan, kita harus mengetahui 3 simbol. Yang pertama, lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Ada 3 simbol yang wajib kita ketahui untuk membandingkan pecahan. Di sini kembali Bapak punya soal membandingkan pecahan. Yang pertama, berilah tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan pada pecahan di bawah ini. Kita ambil 2 buah pecahan, 1/4 dan 3/4. Pertama-tama, kita identifikasi dulu penyebutnya. Karena penyebutnya sama-sama 4, maka 1/4 dan 3/4 langsung boleh kita bandingkan. Kita lihat pembilangnya, 1 dan 3. Ayo kita sama-sama cari tahu 1 dan 3, apakah 1 lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan? Ya, 1 lebih kecil daripada 3, maka 1/4 lebih kecil daripada 3/4. Soal kedua, berilah tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan pada pecahan di bawah ini. 3/4 dan 1/2. Kembali kita identifikasi penyebut 3/4 dan 1/2. Kita lihat penyebutnya 4 dan 2. Penyebutnya berbeda, maka kita tidak boleh menggunakan cara yang pertama tadi. Kita gunakan cara perkalian silang. 3 dikali 2, kita tulis 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian 1 dikali 4, kita tulis 1 dikali 4, hasilnya sama dengan 4. Kemudian kita identifikasi 6 dan 4. Apakah 6 lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 4? Ya, 6 lebih besar daripada 4. Maka 3/4 lebih besar daripada 1/2. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat diambil pembelajarannya, semoga dapat diambil manfaatnya. Apabila dalam penjelasan Bapak ada salah-salah kata, Bapak ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.